Hai dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini kita akan merecap ulang sebuah serial dari Netflix yang berjudul The End of the Fucking World. Film ini singkatnya bercerita tentang James dan juga Alyssa. James adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang selalu merasa bahwa dirinya adalah seorang psikopat. Sedangkan Alyssa adalah teman sekelasnya James yang merasa bahwa dirinya adalah seorang sosiopat. Sosiopat itu adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan sikap antisosial. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga tekan logo lonceng di sebelahnya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kelanjutan dari serial ini ataupun video-video lain dari Evis. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Pada awal serial ini kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama James. James ini mengatakan bahwa dia sangat yakin bahwa dirinya adalah seorang psikopat. I'm James, and I'm pretty sure I'm a psychopath. Kemudian, kita dibawa ke saat James masih berusia 8 tahun, di mana ia tinggal bersama dengan ayahnya yang ia anggap sangat payah. Saat ia berusia 9 tahun, ayahnya membeli sebuah alat penggorengan. Suatu kali, James dengan sengaja memasukkan tangannya ke alat penggorengan tersebut yang masih panas, sehingga tangannya menjadi seperti ini. Ketika ia berusia 15 tahun, James dengan sengaja mencuri kucing milik tetangganya. Kemudian, kucing itu ia masukkan ke sebuah kotak dan membawanya ke hutan. Setelah itu, kucing tersebut ia bunuh. Sejak saat itu, James mengaku mulai membunuh lebih banyak binatang lagi. Dan inilah binatang-binatang yang dibunuh oleh si James sejak ia berusia 15 tahun. Kemudian, cerita berganti ke seorang wanita. Dia bernama Alyssa. Saat sedang berbaring di halaman rumahnya, ibunya kemudian datang dan memarahinya karena tidak membantunya untuk mengurus bayi. Alyssa kemudian masuk ke rumah dan bercerita bahwa dulunya ibunya ini adalah seorang yang sangat baik. Namun, semuanya berubah sejak ibunya bertemu dengan seorang pria lain yang bernama Tony dan mempunyai 2 anak kembar pula. Tony ini seringkali mengganggu si Alyssa dengan perkataan-perkataan yang kasar dan merendahkan derajatnya sebagai seorang wanita. Namun ibunya selalu berpura-pura untuk tidak mendengarkannya. Alyssa juga bercerita bahwa dia tidak pernah lagi bertemu dengan ayahnya sejak berusia 8 tahun. Tapi ayahnya selalu mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun setiap tahunnya hingga saat ia berusia 17 tahun. Singkat cerita, kita bergeser ke sekolah James dan juga Alyssa. Saat itu jam istirahat. Alyssa kala itu hanya duduk diam di hadapan teman-temannya yang masing-masing fokus dengan ponsel mereka. Sesaat kemudian, ponsel dari Alyssa ini bergetar karena ada notifikasi pesan yang masuk. Saat ia mengecek, ternyata yang mengirim pesan tersebut adalah temannya yang duduk tepat di hadapannya. Alyssa yang merasa kesal kemudian berdiri dan langsung membanting ponselnya tepat di hadapan temannya itu. Setelah itu, Alyssa berjalan pergi dan menemui seorang pria yang tadi sudah kita kenali. Pria tersebut adalah James. Menurut Alyssa, James ini merupakan satu-satunya orang yang berbeda dengan teman yang lain. Sedangkan menurut James, Alyssa ini adalah orang yang cocok untuk dibunuh. Singkatnya, James kemudian mulai berusaha untuk membuat si Alyssa ini suka padanya agar nantinya James bisa dengan mudah membunuh si Alyssa. Mereka kemudian berjalan bersama saat pulang sekolah. Di tengah perjalanan, Alyssa ingin berkunjung ke rumah James. Sesaat setelah itu, James kemudian mulai memikirkan rencana jahatnya untuk membunuh si Alyssa ini di rumahnya. Sekarang, mereka berdua telah tiba di depan rumahnya James. Dan James dan Alyssa kemudian masuk ke rumah tersebut. Saat ini, Alyssa sedang membuat roti. James duduk di meja makan dan membayangkan dirinya telah memegang sebuah pisau yang berlumuran dengan darahnya si Alyssa. Tak lama dari itu, ayah James kemudian datang. Di meja makan, ayahnya terlihat begitu senang dengan apa yang ia lihat, di mana James telah mempunyai seorang pasangan. Karena sebelumnya, ayahnya sempat khawatir bahwa si James ini akan menjadi seorang gay. Namun ketakutannya tidak terjadi karena saat ini James telah bersama dengan Alyssa. Maybe he's asexual. Di sore harinya, James dan Alyssa duduk bersama dan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Hingga kemudian Alyssa mengatakan bahwa ia akan datang lagi esok hari pada jam 11 siang untuk berhubungan dengan si James. Bagi James, ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk membunuh si Alyssa.
Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan James yang telah bersiap dengan memegang sebuah pisau di tangannya. Pisau tersebut kemudian ia sembunyikan di bawah bantal. Di tempat Alisa sendiri, ibunya sedang mengadakan sebuah pesta dan ingin Alisa segera hadir di pesta tersebut. Di tempat James, ia masih menunggu kehadiran Alisa sambil mengasah pisau yang telah ia siapkan. Kembali ke tempatnya Alisa. Saat ia sedang memasukkan beberapa botol alkohol ke kulkas, ada si Tony ini. Si Tony kemudian menawarkan Alisa sebotol bir untuk diminum. Alisa tanpa berpikir panjang, kemudian langsung menerimanya. Sambil minum, Alisa kemudian menghina si Tony ini, dan si Tony ini kemudian membalas Alisa dengan mengatakan bahwa bila ia merasa keberatan dengan kehadiran Tony di rumahnya, maka Alisa bisa dengan bebas pergi dari rumah ini. Setelah itu, Tony pun meninggalkan Alisa. Dan ketika Alisa berbalik, ternyata ada ibunya di sana yang menyaksikan obrolannya dengan Tony. Namun, bukan hal yang asing lagi bagi Alisa jika ibunya akan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi, seperti biasanya. Singkatnya, setelah kejadian tadi, Alisa berdiri di atas dan menyaksikan ibunya dengan Tony yang terlihat sangat bahagia di bawah, bersama dengan bayi kembar yang mereka miliki. James! I think being angry and sad at the same time really turns me on. James yang pada saat itu duduk di sofa yang sama dengan Alisa, kemudian berusaha untuk meraih pisau yang tadi ia sembunyikan di belakang bantal. Ketika ia berhasil menggapai pisau tersebut, Alisa tiba-tiba mengajak James untuk pergi dari tempatnya saat ini, meninggalkan semua yang ada dengan mobil milik ayahnya James. Singkatnya, James pun setuju, karena ia pikir akan menyenangkan ketika nanti ia berhasil membunuh si Alisa, dan dapat dengan mudah menyingkirkan jasad dari Alisa tersebut. Tak lupa, James mengambil pisau yang tadi ia siapkan dan menyelipkan di saku celananya. Ketika keluar dari rumah, ayahnya James juga baru kembali dari minimarket, dan ia menunjukkan hasil belajarnya kepada James. Namun, James justru menghajar ayahnya itu hingga pingsan dengan satu pukulan. Kemudian, ia mengambil kunci mobil ayahnya dan pergi berkendara dengan Alisa untuk pergi dari kota mereka saat ini.